Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usep Suhud dengan video baru. Anda pernah membaca atau Anda pernah dengar, pernah nonton atau pernah apa ya, bahwa AstraZeneca, eh, salah satu vaksin yang digunakan di Indonesia, itu ternyata haram hukumnya karena mengandung babi, mengandung bagian-bagian tertentu dari babi. Nah, itu hal ini dinyatakan oleh si ini ya, MUI. Namun demikian, MUI bilang meskipun haram tetap boleh digunakan. Ya, kenapa? Karena masa saat ini sedang darurat, emergency. Jadi Islam itu memudahkan. Ya, saat emergency, misalkan kita sedang bepergian jauh sekian puluh kilometer ke misalkan 60 kilometer lebih, kita boleh apa mengurangi rakaat sholat kita. Begitu ya. Atau ketika kita berpergian sangat jauh lagi, ketika puasa kita juga boleh membatalkan. Eh, Ingatkan saya kalau saya salah. Oke, jadi termasuk juga obat-obatan. Kalau obat-obatan itu mengandung alkohol atau babi, itu dinyatakan halal. Nah, sekarang dalam video ini saya sebetulnya mau membahas mengenai apa sih signifikansi penelitian ya, signifikansi penelitian, bagaimana cara jadi cara nulisnya gitu. Signifikansi penelitian biasanya teman-teman, coba ya saya buka Google dulu. How to write research significance ya. Nih, use your research problem a starting point. Research problem. Jadi kalau kita ngomongin masalah dalam penelitian. Terus kemudian state your research will contribute to existing literature in the field. Nah ini atau ada lagi itemnya, ini kan baru 4. How to write. Oke. Ini ya. Oops. Jadi, nah, caranya begini, signifikansi penelitian ada 5 tahap katanya ya. Jadi problem pertama, kita ngomongin misalkan riset saya tuh tentang halal vaksin sih, halal vaksin. Apakah kemudian orang mau vaksinasi atau tidak ya, gegara isu vaksin itu. Nah, tapi menarik dari hasil yang dari penelitian saya bahwa ternyata kehalalan itu tidak dibikin masalah gitu ya. Jadi memang yang ada yang ribut-ribut kan di media, di sosial media, oh vaksin Cina haram hukumnya. Bahkan padahal yang versinya si Sinovac itu ternyata Sinovac atau Sanovac itu justru dibilang halal karena bebas dari unsur babi, sementara yang dari Inggris ya, yang Astra itu ternyata justru mengandung babi. But anyway, itu biasalah polemik diskusi publik ya. Jadi di sini problemnya apa? Gini-gini. Pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti gitu. Pemerintah Indonesia, sebetulnya nggak hanya pemerintah Indonesia, pemerintah di banyak negara memberikan vaksin, nulisnya kok begitu, vaksin secara gratis kepada masyarakat. Kita bikin statement-statement dulu ya. Namun demikian, tidak semua masyarakat bersedia melakukan vaksinasi karena salah
Satu alasannya adalah isu kehalalan dari vaksin yang disediakan, gitu kan? Terus kemudian ini masalah, ini statement ini. Pandemi belum menunjukkan salah satu solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan contoh ya, memberikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Ya, ini tinggal nanti digabung bagaimana. Namun tidak semua. Artinya ini satu, ini dua, ya. Terus kemudian signifikansi. Nah, penelitian ini akan mengungkap gitu loh, mengungkap faktor-faktor, mengungkap tuh discover ya, mengungkap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat masyarakat untuk vaksinasi gitu. Oke. Dengan hasil penelitian ini dapat atau gini, pembuat keputusan pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah ya, atau ya katakanlah pembuat kebijakan dapat artinya apa ya, dapat atau gini, hasil penelitian ini dapat menguatkan atau menguatkan kebijakan pemerintah untuk memberikan vaksin kepada masyarakat, baik vaksin itu berstatus ya, apa istilahnya, baik vaksin itu halal maupun tidak halal. Begitu ya, terlalu vulgar nggak? But anyway, seperti itu ya. Ini biasanya teman-teman, signifikansi itu dilihat dari praktis maupun teoritis. Ya, berdasarkan nah sekarang berdasarkan teori, penelitian tentang perilaku masyarakat yang berkaitan dengan niat memvaksinasi sudah banyak dilakukan gitu. Namun demikian, sudah banyak dilakukan tuh ini ya, misalnya ya, vaksinasi cacar, rubella, terus ada lagi penyakit apa yang disebabkan infeksi kelamin itu, seksual itu apa ya, jadi kayak semacam HPV ya kalau nggak salah ya, tinggal dicari deh kepanjangannya. Misalnya ya, ini kan misalnya ada cacar. Oh, ini yang berhubungan dengan serviks, penyakit kelamin yang bisa menyebabkan kanker serviks gitu, HPV itu kalau nggak salah. Namun demikian gitu, perilaku masyarakat yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 masih terbatas.
Nah, hasil penelitian ini dapat mengisi kekurangan literatur di area tersebut. Begitu loh, ini loh signifikansi. Jadi di sini dibilang problem, berarti ada problem ya. Nah, problemnya tadi di sini ada problem, terus kemudian ditutup oleh penelitian ini. State how your research will contribute. Nah, existing literatur ini loh, literatur. How your research will benefit society. Society itu bisa ke sini juga. Nanti kita tambahkan, terus mention the specific person of benefit. Oh, harus disebutkan. Oke, ya. Nah, sebentar, berarti di sini kebijakan pemerintah, saya sebutkan tadi pemerintah ya. Mungkin di ID juga, mungkin terus rumah sakit, mungkin pabrik obat, ya. Ini bisa disebutkan bagaimana peran masing-masing kita tulis. Dan sebetulnya nggak hanya pemerintah dalam hal ini semua ya kementerian lain ya, misalnya apa? Kementerian lain misalnya apa? Ada Menteri Agama, mereka harus bekerja meyakinkan masyarakat bahwa ini masa darurat, halal halal nggak halalnya vaksin itu jangan dipersoalkan gitu loh. Kita melihat hajat hidup orang banyak gitu. Jadi eh, MUI itu misalkan Menteri Agama ya, termasuk juga mereka juga bagaimana bisa mengedukasi ustadz-ustadz yang selama ini asal nyeplak gitu, asal cablak, entah asal cari follower yang apa ya, yang terlampau egosentris gitu. Dia harus memikirkan eh, masyarakat luas ya. Jadi ada kementerian tentu saja, pendidikan tentu saja, bagaimana guru-guru menjadi agen supaya mahasiswanya, siswa, guru ya, guru tuh artinya termasuk juga dosen ya, jadi pihak ke kampus, terus juga kesehatan udah pasti, terus kemudian eh, pariwisata ya, pariwisata kan mengerahkan semua karyawan apa pekerja di bidang pariwisata termasuk ekonomi kreatif itu harus mau di mendapatkan vaksin kayak gitu. Termasuk juga yang perhubungan ya. Itu supir, kenek, masinis, pilot, termasuk juga pramugara mestinya juga harus. Jadi artinya ini kita sebutkan pihak-pihak yang apa istilahnya, yang terkait. Nah, di sini ya ini berarti kan jelas nih person atau institusi. Terus kemudian future studies juga dia ngomongin soal halal produk, halal termasuk halal obat ya. Terus vaksin halal. Kita ngomongin soal halal-halalan. Terus kemudian artinya ini juga ada kaitannya dengan health, misalkan health marketing, terus kemudian juga dengan kita kaitannya dengan mungkin social marketing. Jadi bidang ilmu mana saja yang kemudian akan berkaitan gitu. Oke, teman-teman bisa paham ya, tinggal bagaimana kita merangkum, bukan merangkum, merangkai kata-kata, kalimat-kalimat menjadi paragraf-paragraf yang meyakinkan. Jadi itulah yang disebut dengan signifikansi penelitian. Mudah-mudahan membantu, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.